Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia, masih tentang teks pidato persuasif ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks pidato persuasif, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks, sistematika, simpulan dan informasi dari sebuah teks pidato persuasif. Hari ini kita membahas tentang kebahasaan dari KD 3T4 yang disusun oleh tim MGMPS SMPN Negeri 1 Pace oleh Ibu Sri Sujiati SPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa siswa dapat membuat pembendaan, kalimat pasif, kata ganti orang, sinonim dan antonim, kosakata emotif, kata teknik, kata benda abstrak, dan kata tugas. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembendaan. Pembendaan itu kalau kita cermati di buku paket kalian di halaman 46, yaitu mengubah kata benda, kata sifat, kata kerja menjadi kata benda. Contoh untuk kata benda menjadi kata benda yaitu bangunan. Ya. Benda menjadi pembangunan. Bangunan menjadi pembangunan. Maaf salah tulis ya. Yang kedua adalah indah menjadi keindahan. Yang ketiga adalah kerja menjadi pekerjaan. Jadi kata benda bangunan berubah menjadi pembangunan. Dan itu merupakan kata benda ya, disebut pembendaan. Kata sifat dari kata indah menjadi keindahan. Kata kerja dari kata kerja menjadi pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Silakan nanti dibaca di buku paket kalian. Yang kedua adalah kalimat pasif ya. Ciri dari kalimat pasif itu adalah yang pertama subjeknya dikenai pekerjaan, yang kedua predikatnya berawalan di atau ter. Itu dari ciri dari kalimat pasif. Contohnya, apabila subjeknya dikenai pekerjaan, contohnya roti dimakan adik. Roti adalah subjek, dimakan predikat, adik adalah objek. Jadi subjeknya di sini dikenai pekerjaan atau subjeknya menderita. Ya. Yang kedua adalah Ali terkejut mendengar itu. Subjeknya adalah Ali, terkejutnya adalah predikatnya, mendengar itu keterangan. Alinya menderita atau dikenai pekerjaan. Ya. Kalau yang pertama tadi, roti dimakan adik, rotinya adalah subjek, predikatnya adalah dimakan, adik adalah objek. Jadi kurang lebih seperti itu keterangan untuk kalimat pasif. Selanjutnya, yang kita bahas adalah tentang kata ganti orang. Kata ganti orang di sini kalau kita bicara kata ganti orang tunggal, dia ada saya, aku, daku, ku di awal kata dan ku di akhir kata. Jamaknya menjadi kata kami dan kita. Kemudian dari kata tunggalnya engkau, kamu, anda, dikau, dan mu, maka kata jamaknya menjadi kalian, kamu, dan anda. Yang selanjutnya kata tunggalnya adalah, kata ganti orang tunggalnya adalah ia, dia, beliau, nya di belakang ya. Menjadi kata jamaknya adalah mereka dan nya. Ya. Penulisan untuk kata ku yang berada di depan, misalnya kudamba, maka penulisannya dirangkai atau digabungkan. Sedangkan penulisan dengan kata ku, apabila ku berada di belakang, misalnya diriku, maka kunya dirangkai dengan kata sebelumnya, atau tanpaku, tanpamu, dan sebagainya. Ya, demikian doa dengan katanya. Kurang lebih seperti itu. Oke,
Kita bahas materi selanjutnya setelah kata ganti orang. Maka yang kita bahas adalah sinonim, antonim, dan kata emotif. Kita bahas tentang sinonim terlebih dahulu. Anak sering kali salah menyebutkan ketika kata sinonim mereka menyebutkan sebagai persamaan kata. Kalau persamaan kata berarti tulisannya sama, maknanya belum tentu sama. Nah, sinonim itu adalah persamaan makna kata. Contohnya adalah ada kata Anda menjadi kamu. Raib sama dengan hilang. Bagus sama dengan indah, jelek. Bagus menjadi kata indah, cantik, molek, dan sebagainya. Sedangkan antonim itu adalah berlawanan makna katanya. Ya, diingat-ingat berlawanan makna katanya. Contoh, kata mudah, lawan katanya atau antonimnya adalah sukar. Damai, antonimnya adalah kacau, riuh. Kemudian yang terakhir adalah kata emotif. Kata emotif itu sebuah kata-kata yang menggugah perasaan kita. Contohnya, ayo kobarkan semangatmu. Yang kedua, kamu akan cantik. Yang ketiga misalnya, kita harus bekerja keras. Karena masa depan tergantung pada kita sendiri. Misalnya seperti itu. Itu adalah sebuah kata-kata yang bersifat emotif, menggugah perasaan orang lain. Oke, saya bahas materi berikutnya. Di situ ada kata teknis dan kata benda abstrak. Yang harus kalian pahami ketika kita bicara kata teknis, kalau pengertiannya adalah kata yang memiliki artian khusus pada bidang tertentu. Contoh dalam bidang bahasa Indonesia, kita mengenal kata konjungsi, sinonim, antonim. Itu tidak terdapat pada bidang biologi. Contohnya metamorfosis. Metamorfosis ada pada bidang biologi. Tidak ada di bidang bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian juga dengan Pitagoras. Pitagoras ada di mata pelajaran atau di bagian khusus untuk matematika. Sedangkan di biologi, IPA tidak ada, terdapat itu. Oke, itu kata teknis. Sekarang kita masuk ke dalam kata benda. Kata benda abstrak itu adalah sebuah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda. Namun benda yang dimaksud tersebut merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak bisa ditangkap oleh indera kita atau tidak kelihatan. Seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, ukuran, dan sebagainya. Misalnya permainan, keindahan, ketakutan, keelokan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Hampir sama dengan pembendaan tadi. Ya, oke. Saya bahas materi selanjutnya. Kata tugas. Kata tugas itu ada beberapa hal, ya. Di situ ada kata depan, ada kata penggabung atau konjungsi, ya. Kemudian ada kata seru. Kita bahas yang kata depan terlebih dahulu. Kata depan situ yang pertama ada kata dasar, kata beribuan, kata majemuk. Kata dasar terdiri dari misalnya ada kata bagi, dari, ke, untuk, sebab, tentang, sejak, dan sebagainya. Ya, yang artinya kata dasar tersebut, kata depan tersebut yang kata dasar itu tidak ada tambahan baik awalan maupun akhiran. Jadi bentuk asli dari kata hubung tersebut. Yang kedua kata berhimpuan. Kata berhimpuan yang namanya berhimpuan pasti ada yang menambahkan awalannya. Contoh bersama, ya, menuju, beserta, sekeliling, selama, sepanjang, dan sebagainya. Kemudian kata majemuk. Kata majemuk berarti itu adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai arti baru. Contoh, daripada, selain itu, oleh sebab itu, sampai dengan, dan sebagainya. Kepada juga termasuk kata depan, kata majemuk, ya. Oke, saya masuk kepada kata penggabung atau konjungsi.
Bisa juga kita menyebutnya sebagai kata hubung. Ada beberapa. Yang pertama adalah koordinat, subordinat, korelatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Kalau kita bicara tentang konjungsi koordinatif, maka dia menggabungkan dua klausa yang mempunyai kedudukan yang sama. Jadi setara. Ya, kalau dia setara, maka kata hubung yang kita gunakan adalah dan atau tetapi. Ya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi subordinat, yaitu menggabungkan dua klausa atau lebih yang mempunyai hubungan bertingkat, atau kita biasanya menyebutnya sebagai kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kata yang digunakan antara lain adalah sesudah, agar, sebab, dengan, sehingga, bahwa, seandainya, umpamanya, jikalau, dan sebagainya. Banyak sekali, silakan nanti dicari sendiri. Yang ketiga adalah korelatif. Korelatif itu adalah menghubungkan dua kata atau frase, dan hubungan keduanya itu mempunyai tingkatan yang sama. Ya, memiliki tingkatan yang sama. Korelatif menghasilkan kalimat korelatif juga. Contoh katanya adalah tidak hanya, baik, demikian. Ya, kurang lebih seperti itu. Contoh kalimatnya misalnya, kita tidak hanya harus setuju, tetapi kita juga harus patuh terhadap peraturan yang telah dibuat. Contoh yang lain, baik disertai ayah maupun disertai ibu, adik tetap tidak akan mau pergi. Ya, silakan nanti dicari sendiri di buku kalian, atau silakan kalian bisa browsing di internet ya. Yang keempat adalah antar kalimat. Artinya konjungsi antar kalimat, dia menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, biasanya kata yang digunakan adalah meskipun, demikian, sesudah itu, dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir adalah konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf biasanya ditandai dengan kalimat adapun, begitu pula, demikian, dan sebagainya. Banyak sekali, silakan nanti dicari di buku kalian ya. Silakan nanti kalian cari materinya lebih jauh lagi. Nah, yang terakhir adalah kata tugas yang berbentuk kata seru. Kata seru ada beberapa. Yang pertama adalah positif, negatif, keheranan, dan netral. Kata seru positif misalnya aduhai, ambal, wow, indahnya, dan sebagainya. Negatif adalah idih, sialan, dan sebagainya. Tentu kalau positif bernada yang bagus-bagus, kalau negatif bernada yang kurang baik atau kurang enak ya. Yang ketiga adalah keheranan. Ketika kita melihat sesuatu yang kita takjub melihatnya, maka kita bisa menggunakan kata-kata loh, ya. Loh, kamu kan teman saya dulu, misalnya seperti itu. Astagfirullah, kok seperti itu sih, misalnya, ya. Yang terakhir adalah kata seru yang bersifat netral. Artinya dia tidak mempunyai tendensi apa-apa, misalnya, ayo kita pergi, ayo kita berangkat, di situ ada dia loh. Aduh, bajumu bagus sekali, dan sebagainya, ya. Dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk kata tugas, ya. Kita bahas selanjutnya. Oke. Jadi kurang lebih kebahasaan yang kita bahas adalah itu. Ada pembendaan, kata pasif, hubungannya pasti dengan kalimat pasif, hubungannya dengan kalimat aktif juga. Kemudian konjungsi, kemudian kata teknis, kata emotif, dan yang terakhir adalah kata penggabung, atau yang terakhir adalah kata tugas, ya. Ini saja yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Saya ingatkan sekali lagi,
Kalian adalah anak-anak yang hebat, kalian adalah anak-anak yang kreatif, kalian adalah anak-anak yang religius, bertanggung jawab terhadap kalian dan orang tua serta sekolah, maka setiap tugas yang diberikan guru selalu akan dikerjakan oleh kalian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.